Hari ini tanggal 2 Desember kembali pengungsi Rohingya terdampar di Sabang. Mereka terdiri atas anak-anak dan ibu-ibu. Untuk sementara mereka saat ini masih tetap bertahan di pinggir pantai sebelum dilakukan pemindahan oleh pemerintah setempat. Melansir data Badan Pengungsi PBB, pada 31 Oktober 2023, lebih dari 1 juta pengungsi Rohingya telah menyeberang ke berbagai negara dalam upaya mencari perlindungan. Dalam rentang waktu 14 sampai 21 November 2023, gelombang pengungsi Rohingya memasuki Sabang, Aceh, mencapai jumlah 1.084 orang. Kedatangan mereka terjadi melalui perahu yang disediakan oleh warga Bangladesh. Tetapi sekarang, penduduk Aceh menolak kedatangan mereka. Tapi apa sebenarnya yang salah dengan Rohingya? Sahabat beriman, sebelum kita membahas kenapa warga Aceh menolak mereka, mari kita bahas sejarah Rohingya. Sejarah Rohingya sebenarnya merujuk pada komunitas Muslim yang berada di wilayah Rakhine atau Arakan, di Myanmar bagian barat yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Nama Rohingya berasal dari kata Rohai atau Roshang, yang berarti penduduk Muslim di daerah tersebut sebelum namanya diganti menjadi Arakan. Karakteristik fisik suku Rohingya mencakup tulang pipi yang tidak begitu keras, mata yang tidak terlalu sipit, hidung yang tidak terlalu pesek, dan tubuh yang tinggi dengan kulit berwarna gelap. Meskipun ada yang memiliki kulit kemerahan, namun tidak begitu kekuningan. Masyarakat Rohingya telah mengalami upaya pengusiran dari wilayah Arakan sejak tahun 1942. Pada saat itu, terjadi pembantaian terhadap Muslim Rohingya oleh pasukan pro-Inggris, menyebabkan kematian sedikitnya 100.000 Muslim Rohingya dalam satu kawasan. Sejak peristiwa tragis tersebut, komunitas Muslim Rohingya selalu hidup dalam ketakutan, seperti yang diuraikan dalam buku Sejarah Sosial Muslim Minoritas di kawasan Asia karya Asep Ahmad Hidayat. Menurutnya, di Myanmar terdapat 4 kelompok besar komunitas Muslim, yaitu kelompok Islam keturunan Burma, kelompok Islam keturunan India, kelompok Islam keturunan Rohingya, dan kelompok Islam keturunan Cina. Pada abad ke-14, selama masa kerajaan Meruku yang dipimpin oleh Raja Buddhis bernama Naramekla atau Min Saumun, komunitas Muslim sudah ada dan menetap di wilayah Arakan. Naramekla, yang sebelumnya seorang Buddha, memeluk agama Islam setelah menjadi raja dan membawa orang-orang Bengal untuk membantu administrasi di pemerintahannya. Namun, kekuasaan Islam di Arakan hanya bertahan selama 350 tahun. Pada abad ke-17, Arakan berhasil ditaklukkan oleh Raja Myanmar beragama Buddha yang bernama Bodopaya pada tahun 1784. Akibatnya, sebagian besar penduduk Arakan ditangkap dan dijadikan budak. Pada tahun 1824, Arakan sepakat menjadi koloni kerajaan Inggris, dan sejak itu, populasi Muslimin di kawasan Arakan mulai berkurang perlahan. Pertanyaan apakah etnis Rohingya adalah bagian dari Myanmar masih kontroversial. Sejarawan berpendapat berbeda. Ada yang menyatakan bahwa Rohingya telah tinggal di Myanmar selama berabad-abad, sementara pendapat lain menyebut mereka sebagai pendatang baru dari subkontinen India. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengeluarkan undang-undang kewarganegaraan yang mengecualikan etnis Rohingya sebagai ras nasional Myanmar, menjadikan mereka tanpa kewarganegaraan. Sejak Burma merdeka pada tahun 1948, ketegangan antara pemerintah dan etnis Muslim Rohingya terus berlanjut. Pada tahun 1962, Jenderal Ne Win melakukan penindasan terhadap Rohingya, dan pasukan pemerintah Burma mengusir ribuan Muslim Rohingya secara brutal. Kekejaman ini melibatkan pembakaran pemukiman, pembunuhan, dan pemerkosaan. Pada tahun 2017, gelombang kekerasan besar-besaran di negara bagian Rakhine
memaksa lebih dari 742.000 orang Rohingya, separuhnya anak-anak, meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di Bangladesh. Ini menjadi eksodus terbesar dalam sejarah Rohingya, dengan desa-desa dibakar dan keluarga-keluarga dibunuh. Mereka hidup sebagai pengungsi, tersebar di beberapa negara di dunia, seperti Bangladesh, Malaysia, Thailand, India, dan Indonesia. Gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia meningkat, dengan lebih dari 1.000 pengungsi tiba dengan perahu, melarikan diri dari kondisi buruk di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh. Meskipun Indonesia bukan tujuan utama bagi pengungsi Rohingya, negara ini menjadi tempat transit karena mereka tidak bisa mendarat di Malaysia. Sayangnya, tidak semua negara mau menerima mereka karena status tanpa kewarganegaraan, tetapi mereka tetap tinggal di Myanmar. Mungkin terkesan kurang manusiawi, namun penolakan terhadap pengungsi Rohingya di Aceh tidak terjadi tanpa alasan. Fakta yang terlihat di lapangan menunjukkan bahwa warga Rohingya telah menunjukkan perilaku yang kurang baik, yang kemudian menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan masyarakat Aceh. Rasa kasihan terhadap pengungsi Rohingya yang menantang maut menuju Aceh menjadi sirna lantaran kelakuan buruk mereka. Meskipun disuruh untuk pergi, penduduk desa Pulau Pinung Meunasah II tetap bersedia memberikan sejumlah bantuan. Namun sayangnya, bantuan tersebut akhirnya dibuang ke laut setelah para imigran Rohingya dilarang untuk turun dari kapal. Saat mereka kita bantu, kita berikan nasi, mie instan, air mineral, beras, dan lainnya. Awalnya mereka menolak yang kita kasih, dan beras sama Indomie dibuang ke laut, kata Kapolsek Jangka Ibda Novizal saat dimintai konfirmasi Detik Sumut. Salah satu alasan penolakan yang berkembang, karena imigran Rohingya yang pernah terdampar sebelumnya berperilaku kurang baik dan tidak patuh pada norma-norma masyarakat setempat, kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes, Joko Krisdianto, dalam keterangan kepada wartawan. Perilaku buruk pengungsi Rohingya tidak hanya terbatas pada kabur dari kamp pengungsian dan membuang bantuan warga. Seorang warga negara Rohingya ditangkap oleh polisi setelah diduga terlibat dalam kasus pemerkosaan terhadap seorang anak di bawah umur. Pelaku memperkosa korban di bilik tempat korban tinggal. Pelaku mengancam korban dengan sebilah pisau untuk diam, kata Kasat Reskrim Polres Pidie Ibtu, Rangga Setiadi, saat dimintai konfirmasi Detik Sumut, hari Senin tanggal 4, bulan Juli 2023. Itulah beberapa alasan warga Aceh menolak warga Rohingya. Wallahualam bisawaf. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari video ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Segala kebenaran datangnya dari Allah, dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.